Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita berjumpa kembali di Viral TV channel. Kali ini kita akan mencoba untuk sharing kepada teman-teman semua terkait nilai passing grade yang harus dicapai oleh peserta tes P3K guru di tahun ini. Namun sebelum itu kita akan sedikit membahas bagaimana perkembangan perubahan yang akan dilakukan pada pemilihan passing grade oleh Kemdikbud berikut ini ya. Yang pertama sekali di tahun 2019 itu kompetensi teknis. Itu yang pertama, jumlah soalnya ada 40. Kemudian bobot jawabannya itu kalau benar 3, jawaban salah 0 ya skornya. Sementara skor maksimalnya adalah 120 dan passing grade-nya 42. Kemudian kompetensi manajerial itu yang pertama, jumlah soalnya 40, bobot jawaban benar 1, jawaban salah 0, skor maksimal 40. Sementara kompetensi sosiokultural itu jumlah soalnya ada 10, bobot jawaban benar 2, jawaban salah nilai 0, dan skor maksimal yaitu adalah 20. Wawancara itu jumlah soal ada 10, bobot jawaban benar 1, 2, 3, tidak dijawab nilai 0, 3, skor maksimal 30, 4, passing grade itu adalah 15. Nah, jadi di sini adalah keterangan presentasi daripada passing grade yang wajib dicapai di tahun 2019 yang lalu. Namun kita akan bahas untuk passing grade di tahun ini, bagaimana perbedaannya, apakah ada penambahan atau pengurangan. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Oke, di slide ini untuk bobot nilai dan passing grade di tahun 2021 P3K guru. Itu kompetensi teknis jumlah soalnya adalah 80 sampai 100. Bobot nilainya apabila benar mendapatkan nilai 5, apabila salah 0, dan skor maksimum adalah 500 ya. Kemudian manajerial itu jumlah soalnya 30, bobotnya benar 1, salah 0, dan skor maksimumnya adalah 30. Kemudian sosial kultural itu jumlah soalnya ada 20, bobotnya apabila benar mendapatkan nilai 2 dan salah mendapatkan nilai 0, skor maksimumnya ada 40. Kemudian wawancara itu soalnya ada 10, bobot nilainya 0 sampai dengan 3, skor maksimum 30. Kemudian kita masuk ke nilai ambang batas kelulusan tiap kompetensi. Kompetensi teknis itu persentase 35/100 kali 500 sama dengan 175. Jumlah poinnya ada 175 dan jumlah soalnya ada 35. Kemudian manajerial itu persentasenya 38/100 kali 70 sama dengan 27. Jumlah poinnya ada 27. Kemudian jumlah soalnya bebas ya. Kemudian sosial kultural juga demikian sama. Kemudian yang keempat adalah wawancara. Persentasenya itu adalah 50, jumlah poinnya 15 dan jumlah soalnya ada 5. Nah, dari keterangan ini ada beberapa poin yang kita dapat ambil kesimpulan bahwa nilai ambang batas ataupun passing grade yang harus dicapai oleh peserta itu tergantung daripada kategori masing-masing. Kalau misalnya dia seorang guru P3K honorer, seorang guru honorer, calon guru P3K yang mendapatkan nilai afirmasi misalnya usia di atas 35 tahun ke atas, maka akan mendapatkan nilai tambahan secara otomatis di kompetensi teknis yaitu sebesar 15% ya. Sedangkan kalau dia seorang guru honorer yang sudah sertifikasi, sudah
itu otomatis di kompetensi teknis akan mendapatkan nilai full penuh 100 poin. Kemudian kalau misalnya guru honorer THK 2, yaitu guru yang mengajar di bawah tahun 2005, juga akan mendapatkan nilai tambahan afirmasi sebanyak 10% di kompetensi teknis. Jadi kepada kategori guru masing-masing, kalau misalnya seorang guru honorer yang hanya memiliki usia di atas 35 tahun tanpa status sebagai guru K2 ataupun sabdik, maka nilainya sudah akan otomatis bertambah sebanyak 15%. Sementara di kompetensi lain, manajerial dan sosial kultural, tetap akan bersaing dengan lawan-lawan lainnya. Jadi artinya di poin ini itu poin yang harus diambil itu di kompetensi teknis kepada guru honorer umum yang tidak memiliki nilai afirmasi itu harus mencapai skor maksimum itu adalah 500 ya, karena kalau dia benar 5 dan salah itu 0, sedangkan jumlah poinnya itu adalah 175 dan jumlah soalnya 35. Kemudian kalau kompetensi manajerial itu poin yang harus dicapai adalah skor maksimumnya 30, jumlah soalnya tadi ada 30, benar dapat nilai 1 dan salah dapat nilai 0. Kemudian di sosial kultural juga sama, dan yang terakhir adalah wawancara. Namun sebetulnya wawancara ini bukanlah sebuah tes yang penentu bagi masing-masing kategori peserta tes, namun salah satu tes yang sangat berpengaruh dan salah satu kompetensi yang penentu kelulusan dia sebenarnya terletak di kompetensi teknis ya, karena bobot nilainya lebih besar daripada kompetensi-kompetensi yang lain. Dan juga kepada guru-guru yang sudah mendapatkan afirmasi, maka seyogyanya juga harus terus mempersiapkan diri agar mencapai target dan sesuai dengan apa yang diharapkan selanjutnya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.